Oke. Oke. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu, Bapak, Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Salam sehat, salam sejahtera kita. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi tentang capaian pembelajaran sebagai kelanjutan dari materi yang sudah kita dari kemarin. Jadi itu saya minta saya berterima kasih kesediaannya di tengah kesibukan semuanya. Semuanya bisa meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya ada yang sehat atau ini semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Iya, terima kasih. Sehat. Mudah-mudahan juga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat ya. Oke. Sebelum kita masuk di materinya, Pak saya coba mau mereview dulu, mau bertanya dulu. Siapa yang ada yang sudah tahu atau pernah dengar dengan istilah capaian pembelajaran atau ini? Ada? Belum, Pak. Belum begitu paham. Oh iya, oke. Mungkin di pendidikan kita di Indonesia sebenarnya jarang disebutkan, tetapi di kurikulum yang akan kita gerakkan di sekolah penggerak ini akan kita keluarkan sih sebenarnya sudah capaian pembelajaran itu dari katanya saja kita sudah bisa paham apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Saya yakin kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, guru, sebagai seorang guru, bahasanya saja tulisan bisa kita tangkap pembelajaran. Tapi mungkin pada saat membuat kurikulum nasional ini sering cuman di satuan pendidikan mungkin bahasanya ya. Tapi di kurikulum sekolah penggerak ini capaian pembelajaran yang akan kita bahas di hari ini. Atau Bu Titi ada Bu Titi tolong. Kalau menurut Titi kasih dulu bisa kasihkan dua kalimat atau satu kalimat tentang capaian pembelajaran. Kalau menurut saya, capaian pelajaran itu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik ketika di akhir fase pembelajaran. Sederhana capaian pembelajaran. Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tapi di sini akan saya coba penjelasan capaian pembelajaran itu. Kalau di Kemendikbud ini ada itu capaian pembelajaran itu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang kita lakukan, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan belajar. Nah, itu dia. Setelah. Jadi capaian pembelajaran inilah bisa kita lihat setelah selesai belajar. Contohnya setelah selesai di tingkat SD, di tingkat SMP. Tapi
pada Tapi kurikulum pada kurikulum ini ada di ini ada di materinya berfase, nanti tapi materinya berfase itu nanti nanti akan kita bahas di materi yang nanti akan kita bahas di materi tapi selanjutnya. intinya yang mau saya sampaikan Ini yang mau saya capaian sampaikan. pembelajaran ini Capaian yang harus pembelajaran kita ini susun sebagai yang kita harus seorang kita susun sebagai kita dalam satu periode dalam satu periode. belajar ya. Nanti dalam satu periode belajar itu mungkin nanti akan dijelaskan di Nanti itu. Tapi secara garis besarnya satu periode belajar setelah selesai SD, setelah selesai SMP. Ya. Kalau misalnya dikatakan capaian pembelajaran seperti yang Bu Titi sampaikan tadi, kita memang harus membuat kita memang harus membuat seperti judulnya ini bahasa yang sederhana. capaian apa yang harus kita Bahasa yang sederhana. capai setelah pendidikan setelah Apa ini setelah pendidikan ini setelah kita yang membuat ini nanti ya. Kita yang membuat kita ini selaku pendidik kita harus menyiapkan sesuatu yang kita akan kita capai, contoh sesuatu yang akan kita capai seorang orang tua mungkin orang tua mungkin saya mau memasak tapi mau memasak apa yang akan bukan memasak apa yang akan saya makan apa yang setelah apa ya waktunya harus pasti, contohnya seperti yang saya bilang tadi waktunya harus pasti, contohnya seperti yang saya bilang tadi seorang ibu mau apa yang akan ngasih dimakan makan nanti siang itu yang dimasak sekarang, bukan apa yang akan dimakan di malam, tapi makan siang itu yang akan dimasak. Apa yang akan dimakan nanti malam. Sama seperti ini. Saya mengajar di SMP kelas 1. Sama seperti ini. Saya mengajar anak di ini kelas harus 1. bisa berjalan. Anak ini harus bisa berjalan. Apa-apa yang akan kita buat, Jadi apa-apa yang akan kita buat bisa berjalan setelah lulus kelas 1. setelah dulu Ini yang akan kita rencanakan di ini yang akan capaian kita pembelajaran. capaian pembelajaran. Ya, karena kita sudah bergerak di dalam dunia pendidikan masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah berpikiran ke arah seperti itu. Tapi di materi sekarang ini di kurikulum sekolah penggerak kita dipaksakan harus memang membuat sedetail mungkin. Kita memikirkan fokus kepada si peserta didik setelah selesai dalam satu periode. Ya. Seperti di sini ada kutipan dikatakan secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada suatu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ya, jadi kita narasikan si anak ini harus bisa seperti ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pengertian capaian pembelajaran saya. Dari bahasa sederhananya saya tadi sudah bisa kita paham apa sih itu capaian pembelajarannya. Mungkin saya yakin kita sudah paham atau ada yang masih kurang paham tentang pengertiannya. Ibu-ibu semuanya, Bu Alfrida, Bu Christine. Iya Pak, saya izin bertanya. Bisa. Begini Bapak, kalau tadi Bapak menjelaskan capaian pembelajaran ini hasil akhirnya adalah mendeskripsikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik melalui narasi, Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana kemudian kita sebagai guru menarasikan anak yang misal tujuan pembelajarannya siswa mampu mendeskripsikan pengalaman batin terhadap misalnya terhadap bunyi-bunyian alam, misalnya seperti itu. Sedangkan siswa ini dia tidak punya kemampuan untuk berbicara. Tapi di sini Bapak, kita tujuan pembelajarannya siswa bisa mendeskripsikan secara langsung berarti secara verbal,
tentang musik-musik alam yang pernah ia rasakan. Nah, tapi di dalam kasus anak ini punya keterbatasan penyampaian, komunikasinya jelek begitu. Jadi gimana kita menarasikannya, Bapak? Iya. Untuk capaian pembelajaran itu, artinya kan dia tidak bisa sampai ke capaian pembelajaran yang kita inginkan gitu. Namun bagaimana menarasikan itu gitu? Iya. Terima kasih Bu Christine. Ini sangat membuka wawasan kita ya. Saya yakin di setiap satuan pendidikan ataupun di setiap sekolah yang kita jalani, yang kita tempat bekerja, saya yakin pasti ada orang yang seperti itu. Di setiap kelas itu, di setiap sekolah, pasti. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif, dan ada yang sama sekali tidak aktif. Kan gitu. Tetapi di kurikulum dibuat secara tertulis, Iya, benar. siswa mampu mendeskripsikan. Padahal ada siswa yang mampu mendeskripsikan, ada yang kurang mampu, ada yang sama sekali tidak mampu. Nah, disinilah dia bedanya capaian pembelajaran dalam kurikulum satuan penggerak ini. Inilah yang kita hadapi sekarang. Inilah yang dikasih solusi lewat kurikulum sekolah penggerak. Kita selaku guru melihat si anak, kalau dia tidak mampu mendeskripsikan, dia tidak mampu mengutarakan secara tertulis atau secara lisan, ya kita bisa lihat dia bisanya apa. Kalau misalnya dia bisa lewat prakteknya, lewat keterampilannya, dia bisa mendeskripsikan suara musik itu lewat berkarya, ataupun lewat dia menulis secara tertulis. Nah, itulah kelebihan kurikulum yang akan kita gerakkan di setiap satuan pendidikan yang ada yang kita tuju nanti. Jadi kita jangan terfokus dengan kemampuan secara keseluruhan, tapi kita lihat ada kelas-kelasnya, ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bu Christine tadi, itulah yang kita hadapi. Saya yakin Bu Alfrida juga di sekolahnya pasti ada yang tidak mampu, ada yang mampu, dan ada yang sangat mampu. Apalagi tempatnya Bu Titi Monica, kan? Ya enggak, Bu Titi, pasti ada juga yang seperti itu. Saya yakin setiap manusia itu ada, setiap anak, setiap peserta didik, kita yakin itu beda-beda semua kompetensinya, bidangnya. Tapi Iya, benar, di Pak. kurikulum memang kita dipaksakan untuk membawa mereka bersama-sama. Mungkin ada yang mampu menonjolkan pengetahuan secara ilmu tulisan tertulis, ada yang secara keterampilan, kan gitu. Itu yang menjadi nilai lebihnya sistem kurikulum satuan sekolah penggerak ini. Jadi saya yakin ya pertanyaannya Bu Christine tadi yang membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita. Mudah-mudahan kita semua selaku kita seorang guru bisa menerapkan ini nanti di setiap satuan pendidikan yang kita jalani. Ataupun kalaupun misalnya kita menjadi seorang narasumber ke tempat yang lain, inilah yang harus kita sampaikan. Karena seperti yang kita sepakati tadi, kita yakin setiap sekolah pasti beda-beda anak didiknya. Nah, kan gitu. Seperti itu. Jadi ini yang akan kita sampaikan nanti. Inilah kelebihan dari kurikulum sekolah penggerak yang akan kita tonjolkan, yang akan kita munculkan di setiap kurikulum di satuan pendidikan yang kita jalani. Oke, atau kalau misalnya ada lagi yang mau dipertanyakan, boleh, masih ada waktu. Sinyalnya ya, Pak. Masih sedikit. ini ada gangguan jaringan kah atau bagaimana ini? Udah, aman. Oke, atau ada lagi Bu dari Bu Alfrida atau Bu Monica? Tidak apa-apa. Kalau sekarang kayaknya udah aman, Pak. Tadi suaranya agak terputus. Pas. Oh gitu. Pas, aman. Ya, terima kasih. Mungkin ini materi yang boleh yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Yang pasti sebelum kita memulai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ini tadi kita harus memulai dari apa?
kita koreksi dulu apa yang kita tahu tentang ini, ya. Seperti yang tadi Bu Monik sudah memberikan pendapatnya tentang capaian pembelajaran. Setelah itu kita cari fakta-fakta tentang pembelajaran, capaian pembelajaran itu apa, itu yang saya tampilkan ini. Kemudian kita refleksikan dulu, sesuai enggak yang Bu Monik sampaikan tadi dengan apa yang tertulis di Dikti 2015 halaman pertama ini, ya. Kita bisa ambil kesimpulan capaian pembelajaran itu seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, betul, ya. Tapi yang memperdalam materi ini lewat pertanyaannya Bu Christian tadi, Christian, ya. Jadi mungkin yang selama ini kita tahu ataupun yang kita jalankan harus sama, satu kelas ini harus sama, tapi lewat kurikulum yang akan kita gerakkan ini nanti, kurikulum sekolah penggerak, ini harus kita tanamkan, jangan paksakan semua anak itu sama. Artinya sama kompetensinya, sama capaian pembelajarannya, tapi kita menilainya jangan lewat satu kacamata, pakai kacamata yang lain. Ya, itu mungkin mudah-mudahan kita bisa merefleksikan dan juga mengaplikasikan materi ini ke setiap anak didik ataupun siswa yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, boleh kita akhiri, kita lanjut nanti depan materi-materi yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan bisa kita tetap sehat dan juga jaringan bisa sehat di dalam melaksanakan. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Selamat siang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Monik. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Oke.